Diucapkan selamat datang kepada Al-Muharram Bapak Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kausar di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri. Baik, acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muharram Bapak Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kausar, kami ucapkan selamat datang di Rumah Sakit Umum Gambiran Kota Kediri. Yang terhormat Bapak Direktur RSUD Gambiran Kota Kediri, Dr. Fauzan Adima MKes. Yang kami hormati Bapak Wadir Pelayanan, Bapak Wadir Umum dan Keuangan beserta seluruh jajaran manajemen RSUD Gambiran Kota Kediri. Yang kami hormati Dewan Pengawas Rumah Sakit Gambiran dan Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Di hari yang cerah ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, khususnya kepada Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran yang pada hari ini 1 Desember tahun 2021 genap berusia 146 tahun. Dan salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan ilmu tauhid sebagai pegangan untuk kehidupan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita awali acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhaimin. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal
Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Direktur RSUD Gambiran Kota Kediri kepada yang terhormat Dr. Fauzan Adima Mkes, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau dikenal dengan Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Sugeng Rawuh, Gus. Yang kami hormati dan saya banggakan jajaran manajemen RSUD Gambiran, Dewan Pengawas, Kepala Ruangan, Kepala Instalasi, Ketua Komite, serta karyawan-karyawati dan santriwan-santriwati Al-Gambirani. Jadi kalau ngaji ke Gus Kausar berarti jadi santri semua. Pondoknya Al-Gambirani. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa mengikuti acara peringatan hari ulang tahun Gambiran yang ke-146 di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu sekalian, pagi ini menjelang siang ini kita memperingati hari ulang tahun RSUD Gambiran yang ke-146. Jadi usianya sudah tua sekali. Karena dari sejarah yang sudah ditelusuri oleh tim sejarawan Gambiran dipimpin langsung oleh Ibu Nyai Kamsiatin. Jadi sejarah ternyata didapatkan dokumen didirikan SK dari waktu itu apa istilahnya penguasa Hindia Belanda di Indonesia tertanggal 1 Desember 1875. Jadi pertama kali didirikan mungkin layanan kesehatan pertama kali se-Kediri Raya. Karena kalau kita lihat sejarah kota Kediri di mana ada pelabuhan bandar yang besar sekali. Di situ penjajahan Belanda, pengiriman hasil bumi di Kediri diangkut ke Eropa melalui Sungai Berantas, dan di pusat-pusat sentra itu ada pusat perekonomian. Di daerah bandar ada pusat perekonomian, sehingga mungkin pihak Belanda juga memandang perlu ada layanan kesehatan, sehingga didirikanlah di dekat bandar itu, di tepatnya di RSUD Gambiran Jalan Wetasim sekarang itu. Dan kalau kita lihat sejarah RSUD Gambiran,
kita juga patut berterima kasih kepada keluarga besar Al-Falah Peloso. Kenapa? Karena mungkin kalau kakek beliau, kakek Gus Kausar, Almarhum Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman, kalau lihat sejarahnya beliau dulu disekolahkan di kedokteran UI di Stovia. Luar biasa, beliau salah satu tokoh di Kediri yang bisa menembus Stovia. Kalau sekarang susah sekali putra-putra kita masuk ke kedokteran UI. Tapi pada zaman dulu kakek beliau sudah sekolah di Stovia, tetapi karena orang tuanya Raden Mas Ahmad Usman, kalau keliru mohon koreksi Gus. Tawaduk kepada Kiai Ma'ruf yang meminta Kiai Haji Ahmad Jazuli ini untuk mondok, tidak usah sekolah di kedokteran. Akhirnya beliaunya mondok dan berdirilah sekarang Pondok Pesantren Al-Falah. Mungkin kalau beliaunya jadi dokter, RSUD Gambiran akan berubah namanya menjadi RSUD Ahmad Jazuli. Karena jadi, karena rata-rata RSUD itu namanya adalah tokoh-tokoh dokter yang ada di lokal, dan dokter yang waktu itu jadi tokoh lokal hanya 2. Sebelumnya adalah kakek beliau Kiai Haji Ahmad Jazuli. Setelah itu muncul Profesor Dr. Mustafa yang kelahiran Ngadiluih, tapi itu pun sudah malang melintang di Jakarta sehingga dianggap tokoh nasional. Kita tidak berhak menggunakan RSUD Dr. Mustafa ya. Nah, ini sekilas sejarah tentang Gambiran agar panjenengan tahu semua bahwa setiap tanggal 1 Desember kita peringati sebagai hari ulang tahun Gambiran. Dan dari peringatan ini, selain mengingat kembali sejarah Gambiran, kita juga sebagai rasa syukur bahwa sampai usia yang 146 ini RSUD Gambiran masih mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dan kalau kita bersyukur, dawe Gus Kausar, lain sakartum azidannakum wal in kafartum innadzabi lasadid. Kalau kita bersyukur, insya Allah nanti Gambiran akan lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi karyawannya, dan lebih solid lagi. Mudah-mudahan dengan memperingati ini, apalagi nanti ada siraman rohani dari Gus Kausar, mudah-mudahan bisa mencerahkan hati kita bisa lebih baik lagi memberikan pelayanan. Saya ingat lagi Gus, nyuwun izin, sejarah Kerajaan Daha. Kebetulan saya senang sejarah. Kerajaan Daha, kenapa Prabu Airlangga dulu memindahkan kerajaan ke Kediri dengan mendirikan Kerajaan Dahanapura? Karena beliau menganggap sudah menerawang bahwa di Kediri ini akan menjadi sebuah daerah besar, menjadi kerajaan besar. Bahkan namanya pun disebut dengan Dahanapura atau percikan api, karena mungkin melihat masyarakat di sini mempunyai semangat, mempunyai giroh yang luar biasa seperti api. Tetapi karena laksana api juga temperamen orang Kediri menjadi seperti api, mudah marah-marah, dan semangatnya juga nilainya jangan sampai nanti marah-marah ke pasien. Oleh karena itu para ulama, para kiai mendirikan pesantren-pesantren di daerah Kediri supaya apa? Semangat api ini, sifat marah, sifat panasnya ini bisa disiram dengan air yang diberikan oleh para ulama, sehingga nanti masyarakat Kota Kediri menjadi masyarakat yang adem, yang ayem dan tentrem. Jadi kalau ada orang Kediri yang masih suka marah-marah, suka nguring-nguringan, apalagi ke pasien, berarti itu manusia Kediri yang zaman dulu, jadul dulu, sebelum mendapat siraman dari ulama, dari kiai gitu. Jadi ke depan insya Allah Kota Kediri menjadi daerah yang adem ayem, yang guyup rukun,
insya Allah menuju ke kemakmuran. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon berkenan Gus Kausar untuk memberikan tausiah pengajian kepada teman-teman. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada beliau. Namun sebelum acara kami lanjutkan, mohon berkenan Gus Baidoy bergeser supaya tampak center di sebelah selatan Gus Kausar. Terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah, tiba saat yang ditunggu, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Muharram Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kausar, dan nanti juga dimohon berkenan untuk memimpin doa di akhir tausiah. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah la hawla wa la quwata illa billah. Yang sangat kami banggakan segenap Dewan Direksi Rumah Sakit Gambiran, dan yang sangat saya hormati karena apapun saya juga alumni Gambiran, beberapa kali saya dirawat di Gambiran, jadi saya termasuk alumni Pondok Pesantren Al Gambirani. Saya juga sempat menyantri di Pak Fauzan dan rekan-rekan semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu, berkumpul bersama, bersilaturahim, walaupun sangat telat nih. Karena mohon maaf, kebetulan kalau hari Selasa itu saya sekolah. Saya mengajar di pondok pas hari Selasa sama Rabu, jadi saya mohon maaf sekali karena baru bisa keluar tadi sekitar jam 10:30 dan langsung ke sini. Yang penting semoga silaturahim ini benar-benar makbulah indallah, masmuah indallah, yang benar-benar mampu menambah wawasan kita. Walaupun saya juga agak sedikit terpukul. Di awal saya disebut kiai, itu saya juga sangat kecewa. Karena kiai itu kiai itu dokter spesialis, tidak boleh salah, kesalahannya sangat fatal sekali. Akibatnya sangat buruk sekali. Lah kalau saya paling suka itu ya kayak ditulis di sini, cukup Gus, wong Gus, dokter umum. Ada salahnya, ada melesetnya, ya masih ada yang di atasnya yang bisa ngatasi itu semua. Yang kedua adalah ketika ternyata Pak Fauzan tahu-tahu menyebutkan riwayat kakek saya. Waduh, betapa luar biasanya kakek saya. Dan memang ya sangat luar biasa betul. Kok yang ditampilkan cucunya, yang termasuk produk gagal, ya mengecewakan betul. Tapi ya gimana, nasib. Tapi saya tadi juga pede karena lah wong sekelas merek-merek mapan, misalnya kayak BMW, kayak Mercy, kayak Honda, Toyota, biasa mengeluarkan produk gagal. Jadi ya saya pikir tidak terlalu mengkhawatirkan lah. Walaupun kakeknya luar biasa sekali, kemudian punya cucu biasa-biasa saja atau bahkan gagal, ya biasa itu normal. Saya tidak ingin matur banyak karena saya tidak punya keahlian di bidang ini. Saya hanya ikut mendoakan semoga rumah sakit ini benar-benar menjadi rumah sakit yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan teman-teman yang berkhidmah di sini, mengabdi di sini benar-benar selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan zahir batin selalu dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk panjenengan semua. Dan saya juga nggak mengira kalau rumah sakit ini ternyata usianya sudah sekian banyak, 146 gitu Pak. 146 tahun. Saya hanya akan ngomong dari sudut pandang kami bahwa memang pada dasarnya keilmuan kedokteran
ilmu kedokteran itu adalah ilmu yang satu-satunya ilmu bahkan yang bersanding dengan keilmuan agama. Beberapa kali ulama kita menyampaikan betapa pentingnya kita ini memahami betul hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Sekelas Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan al-ilmu ilman. Ilmu itu yang penting hanya ada dua. Hanya ada dua. Satu adalah al-fiqhu lil adyan wa tibbu lil abdan. Yang pertama itu adalah keilmuan agama untuk bagaimana kita ini membangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan yang Maha Esa secara benar, baik, proporsional. Allah Subhanahu wa taala berupa tubuh kita ini kita kelola dengan baik, kita rawat dengan baik, kita jaga dengan baik, dan itu semuanya urusannya dengan kesehatan. Li'anna sihhatal adyan la taqumu illa bi sihhatil abdan. Karena enggak mungkin siapapun dari kita akan mengabdi baik kepada sesama ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dibarengi, tanpa beriringan dengan kesehatan jasmani yang kita miliki. Jenengan nggak mungkin bisa untuk kemudian mengabdi kepada masyarakat kalau jenengan sendiri nggak sehat. Jenengan tidak mungkin untuk berangkat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jamaah, dengan sholat, dengan puasa dan lain sebagainya kalau jenengan tidak sehat. Maka ini adalah kedua hal yang memang benar-benar diperlukan. Bahkan di beberapa kitab kita selalu dikatakan dua orang yang tidak boleh kita bantah, yang harus kita ikuti omongannya, itu ya hanya ulama sama Dr. Fauzan. Hanya kiai sama dokter, tidak ada. Lah tadi malah Pak Fauzan saya juga sudah kiai lagi, kiainya Pondok Gambiran, direkturnya sekalian. Waduh, semakin tidak bisa dibantah itu. Oke, karena saya masih ingat ada syairan itu begini. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama. Guru, kiai, dokter itu dua sosok yang tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada gunanya kalau tidak diikuti petuah dan arahan-arahannya. Fasbir lidaika in jafauta tabibahu. Orang sakit, orang enggak sehat, ya sudah sabar saja dengan semua yang ia alami kalau dia sudah tidak nurut apa kata dokternya. Waqna lijahlika in jafauta muallima. Ya sudah, kamu yang tenang saja akan kebodohan kamu kalau kamu sudah mulai tidak mengikuti arahan guru-gurumu. Sama, artinya guru, dokter adalah dua orang, guru, dokter, tenaga medis adalah dua kelompok yang benar-benar harus kita ikuti, kita kawal betul nasihat dan arahan dan perintahnya. Tadi Pak Fauzan dawuh nih bahwa Kediri zaman kuno karena merupakan satu kota yang cukup sibuk, cukup produktif, maka kemudian dibangun rumah sakit. Saya malah jadi ingat pesan para ulama itu adalah la taskunanna baladan. Ini mumpung ingat ini cerita saja. Betapa kami para santri itu benar-benar mengapresiasi, bahkan menyesali kenapa kami para santri ini enggak paham belas babagan kesehatan. Iya. Kata ya Allah, Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya tidak ada barang paling penting tapi tidak pernah dikerjakan secara maksimal oleh para santri itu melebihi ketidakpeduliannya akan masalah kesehatan. Santri-santri jarang, wong rata-rata mungkin 60%, 70% yang ada di sekitar kota Kediri itu yang isi santri ya. Minimal jiwanya santri lah. Kalau santri mulai gudikan lah,
Sembarang pokoknya berkutat akan itu saja lah. Gudikan, rodo enek seseke, watuk, bulet ya. Iya, sudah itu aja. Santri itu penyakitnya itu aja. Terakhir gak patek duwe, mesti kowe bulete nang kono iku wae. Lah nggih. Imam Syafi'i mengatakan, yang paling saya sesali adalah ketidakpedulian orang Islam, para santri terkait masalah ilmu kesehatan. Makanya ilmu kesehatan kemudian dikuasai, dipahami dengan baik oleh orang lain. Nah, saya tadi mau cerita, la taskunanna baladan la yakunu fihi alim yuftika fiddin. Ada yang mengatakan yuftika fi dinik. Dan ini yang paling populer. Wa tabibun yumbiuka an amri badanik. Kamu jangan sampai berada di daerah, berada di wilayah, berada di kota, di mana di situ tidak ada orang alim yang mampu mengarahkan keagamaan kita, mampu menunjukkan harusnya kita bagaimana cara kita beragama. Yang kedua, di sana tidak ada dokter yang mampu membaca bagaimana kesehatan tubuhmu. Yumbiuka an amri badanik. Pokoknya sampai kowe manggon ning nggon, jangan sampai kamu menempat di satu daerah di mana di situ tidak ada dokter yang ahli, tidak ada orang alim yang benar-benar ahli. Artinya ini dua kesatuan. Makanya mohon maaf karena ada pandemi kemarin itu, saya di mana-mana selalu ngomong, Pak Fauzan. Yang paling menyesakkan, yang paling menyedihkan akan pandemi ini bukan apa-apa, tapi hilangnya dua kelompok besar yang sangat menentukan nasib bangsa ini. Yang satu adalah ulama, banyak sekali ulama kita yang meninggal dunia. Bahkan paman saya terakhir juga dirawat di sini dan pada akhirnya kapundhut. Romo Yai Zainuddin Jazuli, Allah yarham. Dan yang kedua adalah betapa banyaknya dokter dan tenaga medis yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah kunci utama. Ini adalah kunci utama kemapanan sebuah bangsa. Jangan sampai kita berada di daerah la yakunu fihi alim yuftika fi amri dinik, kemudian an amri dinik wala tabibun yumbiuka an amri badanik. Makanya semoga gambiran ini benar-benar semakin bagus, semakin lengkap, semakin profesional, dan kemudian benar-benar selalu mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementing kompak lah, yang penting kompak, semuanya memiliki cita-cita yang sama, bagaimana mengabdi dengan baik, bagaimana kalau kayak panjenengan ini adalah pengabdi yang luar biasa, Pak. Betul itu, Pak. Panjenengan ini adalah, ya Allah, panjenengan adalah orang yang benar-benar penting sekali menurut Islam. Panjenengan adalah orang yang benar-benar dibutuhkan sekali. Tidak ada ceritanya orang itu kemudian sok-sokan beragama terus tidak mau mengawal kesehatannya. Ada beberapa santri itu saking gobloknya. Kamu kok nggak periksa, sudah kayaknya kamu sakit. Misalnya, nggak usah sakit lah. Kemarin kita pandemi aja, banyak sekali di antara santri-santri itu, di antara teman-teman itu, kemudian tidak mau prokes, Pak. Sudahlah, kita ini orang Islam, kita ini punya Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Tidak usah prokes-prokes lah. Sepokok Allah dawuh bagaimana? Oke. Kita ini tawakkalna 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Sudah pokoknya Allah sudah, semuanya sudah di tangan Allah Subhanahu. Mati hidup di tangan Allah Subhanahu. Kuwi kabeh wong gak usah dadak sekolah kedokteran wis paham nek mati ning tangane pangeran ket biyen ya wis paham. Tapi goblok iki pancen angel tambahan-tambahanane. Lho saestu. Mas yo Kanjeng Nabi niku dawuh jere penyakit sing gak kena ditambani. Kanjeng Nabi kan dawuh nih, penyakit sing gak ditambani niku tuwa. Kalau malah kelingan kok. Tapi aslinya ya tambah goblok nih ya angel tambahan-tambahanane. Bodoh nih pancen nggih angel atas-atasane. Kan nyerita nih betapa pentingnya kita ini ikhtiar qabla tawakkul. Bagaimana ada langkah
ada usaha yang kita lakukan sebelum kemudian kita ini tawakal. Ya samalah dengan kita cari uang misalnya. Siapa di antara kita yang nggak pengen dapat rezeki yang banyak, yang melimpah, mudah? Siapa? Nggak ada. Tapi itu tidak mungkin kemudian hanya kita cukupkan dengan berdoa. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki pasti akan terjadi semuanya. Tidak mungkin. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu itu marah betul kalau ada orang Islam tidak pernah bekerja, malasnya minta ampun, tapi kalau doa selalu khusyuknya minta ampun. Ya Allah, urzukni ya Allah, urzukni ya Allah, tolong beri aku rezeki ya Allah. Beri aku rezeki. Setiap hari berada di pojokan masjid, tapi tidak pernah bekerja, selalu minta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang sahabat mengatakan, "Lan alqaka fi suq ahabbu ilayya min zawiyatil masjid. Min an alqaka fi zawiyatil masjid." Saya ini ketemu kamu belantian di pasar itu jauh lebih membanggakan daripada ketemu kamu di pojokan masjid. Sedangkan anak istrimu menangis di rumah kelaparan. Ikhtiar itu ada. Allahumma rizqi ya Allah, rizki ya Allah, rizki ya Allah, uang ya Allah, uang ya Allah. Tapi tidak ada amal yang ia lakukan, tidak ada kerjaan yang ia lakukan. Padahal waqad alimtum anas sama Allah tumtiru dhahaba wala fiddah. Padahal kita semua tahu langit tidak akan pernah menurunkan hujan emas dan perak. Oh, pol-polan maksimal watu. Iku kok urusannya mek ngerepoti pegawai gambiran tok malahan. Lho tenan. Ayo cok emas tenan jajal. Saon-saon ceblok. Panik UGD. Nggih. Betul itu. Saya jadi ingat. Orang itu kadang-kadang sok-sokan tawakul atau apa. Enggak bisa. Ada hadis sahih ini sahih. Ini ada hadis sahih mengatakan, suatu ketika itu ada orang. Jadi kalau redaksi aslinya begini, atarajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang itu ada seorang laki-laki sowan Rasulullah kemudian bertanya. Singkat cerita pokoknya begini, dia itu bawa onta. Ketika Kanjeng Nabi menerangkan terkait masalah tawakal, kemudian dia matur ke Rasulullah. Ini onta, aursilu naqati begitu. Kalau lafadznya begitu, aursilu naqati am aqiluha. Oke, kalau kita tawakal berarti onta saya ini enaknya saya ikat. Saya nopo nggih cara kita didadung, di nopo nggih cara sapi kan dikeluh. Kula dadung kemudian saya tawakal, apa ya saya lepas begitu saja? Am ursiluha. Apa saya lepas begitu saja kemudian saya tawakal? Ternyata jawabannya Kanjeng Nabi enggak seperti itu. Geblek apa piye kowe iki? Ya balik kilha wa tawakkal. Ikat yang rapat. Cara sakniki nggih sepeda motor dikunci sing tenan, mobil ya dikunci sing tenan, baru tawakal. Wis mau kunci kok ilang, ya wis nasibmu berarti. Lah lek ket awal kunci pancen ya nyantol terus mau ilang, ya bablas. Lah sama, misalnya kayak di sini disediakan masker, di sini disediakan apa namanya? Apa Pak ini kok jenenge? Hand sanitizer melali ya jenenge. Hand sanitizer. Lah, ini adalah ikhtiar yang bisa kita lakukan. Kok ternyata tetap kena kayak saya kemarin itu ya. Padahal saya juga lumayan loh Pak, gitu Pak. Jangan ngene sopir ya Mbak. Lo kan rodok lumayan lah Joko. Lumayan mboten kok Joko tenan. Ya lumayan. Tapi kan prakteknya tetap kena. Ya kena ya tetap ngrepoti jenengan-jenengan malih. Nggih supaya tambah akur lah awake dhewe. Umpane kok kanca-kancane do kena aku gak kena kan ya ora patek pantes to. Kak sawang-sawang kok mek penasaran tok wong iki jane lek kena piye kan penasaran tok to. Basan wis kena tenan ya kapok tenan ta ya. La ilaha illallah. Lho nggih. Lah ngoten niku lho. Itu contoh betapa seringkali kadang-kadang jenengan-jenengan ini berhadapan dengan orang-orang semacam itu. Makanya mugi-mugi selalu diberi kesabaran, ketabahan, ketenangan. Yang penting diniati khidmah yang baik. Insyaallah apa yang panjenengan dapatkan dalam bekerja panjenengan ini benar-benar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Loh saestu, saya tidak perlu matur panjang-panjang. Saya terakhir aja, mumpung saya ingat ini terakhir saja karena saya sudah mulai lapar ini. Dan saya juga agak berharap ada makannya. Yang penting ini. Siapa yang dawuh itu? Oh, Imam Dhahabi. Imam Dhahabi itu mengatakan begini. Yajibu ala kulli muslimin ayyataqarraba ilallahi bi kulli ma yamlikuhu minal qurbat. Masing-masing dari kita orang Islam itu wajib
untuk berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala daya yang kita mampu. Bikul lima yamlikuhu minal qurbat, apapun itu, apapun. Karena orang Islam itu untuk taqarrub ilallah itu mudah sekali, hanya sekedar menyingkirkan duri dari tengah jalan, itu sudah termasuk taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghriqa wus'ahu fil qiyam bil awamiri wat ta'at. Sebisa mungkin kita tidak pernah lepas dari kewajiban-kewajiban yang memang menjadi beban kita dan tanggung jawab kita. Apapun ya, misalnya kayak sholat, misalnya kayak satril aurah dan lain sebagainya, puasa, zakat. Kalau ada kesempatan kita haji, kesempatan itu ya kesempatan itu bukan hanya masalah uang. Jangan tahulah berapa banyak orang punya uang kemudian tidak berangkat haji. Jadi kesempatan itu enggak melulu karena uang. Dan jenengan juga tahu berapa banyak orang enggak punya uang tahu-tahu bisa haji. Oke, jadi kesempatan, makanya kesempatan. Itu semua kita lakukan. Setelah itu kata Al-Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan wa anjahul wasail, ini seingat saya tapi bisa dipertanggungjawabkan insyaallah ingatan saya. Wa anjahul wasail wa anfaul kurubat adalah ba'dal imtisal lil awamiri wat ta'at wal ijtinab anil manhiyat adalah ma ya'udu naf'uhu alal insan. Yang paling efektif setelah kita melakukan kewajiban-kewajiban kita yang primer, ya kayak salat tadi loh, kayak salat puasa itu kan kewajiban primer, adalah melakukan hal-hal yang kemanfaatannya kembali kepada orang lain. Misalnya min hifdzi sihhatihim wa mudawati amradihim. Min hifdzi sihhatihim wa mudawati amradihim. Termasuk yang paling efektif yang bisa kita lakukan untuk taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan sesuatu kemudian manfaatnya bisa dirasakan orang lain. Contohnya kita ikut membantu menjaga kesehatan orang lain. Min hifdzi sihhatihim wa mudawati amradihim. Jadi kalau hifdzi sihhatihim itu adalah bagaimana kita mengantisipasi orang supaya tidak sehat, itu istilahnya apa? Supaya tidak sakit. Orang supaya tidak sakit itu apa namanya? Mencegah ya? Preventif. Melakukan tindakan-tindakan preventif supaya masyarakat itu tidak sakit, itu namanya hifdzi sihhatihim. Bagaimana sehat itu terus terjaga. Yang kedua adalah mudawati amradihim. Kalau mereka sudah sakit, maka kita punya langkah-langkah tertentu untuk menangani penyakit itu. Nah ini termasuk anfa'il wasail wa anjahil kurbat, termasuk wasilah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling efektif. Karena apa? Tidak ada di antara kita ini yang berdoa dalam bahasa apapun, bahkan dalam kepercayaan apapun, kemudian dalam doanya tidak menyertakan minta sehat. Li'annal afiyah amrun matlubun fi jami'il ad'iyah asyariyah wal ibadat. Karena kesehatan itu diminta oleh siapapun. Mbuh sugih ora sugih, tuwek ora tuwek, kabeh mesti ngono kuwi. Wong tuwek niku jek njaluk sehat lho, Pak. Kadang tuwek niku jek njaluk umure dawa. Lho, saestu niku, Pak. Lha nggih pancen ngene. Makane Kanjeng Nabi lek dawuh, tadawau ibadallah. Fa innallaha la yad'u da'an illa wada'a ma'ahu syifaan illal haram. Kamu semuanya jangan sok-sokan tidak berobat, tidak kenal dokter, tidak kenal orang yang mengerti tentang kesehatan. Kamu semua para hamba Allah Subhanahu wa taala, teruslah berobat. Karena tidak ada penyakit yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disertakan obatnya. Artinya setiap ada penyakit Allah juga meletakkan obatnya. Pasti akan membuka pintu bagaimana obat ini ditemukan. Illal haram, kecuali tua ya. Tadi saya kan ngomong tuh, kalau Kanjeng Nabi itu yang tidak bisa diatasi itu illal haram. Tua. Kalau sudah tua itu gimana? Tua itu obatnya sulit, Pak. Angel tuwek piye ya? Tuwek iki ya tuwek. Tuwek wis diobati model piye ya tuwek. Makanya cara ning kitab Al-Kibar wa Syekhukhah itu adalah mambaul adwa'i wal amrad.
mihlalun tabiiyun. Bukan itu saja, wa tariqun ilal fana. Jadi tua itu ya tua. Pokoknya masuk kitab doa pokoknya tua itu angel. Tua itu pokoknya mambaul adwa'i wal amrad. Lafat tua asyaikhukhoh di atas 50 tahun itu mulai dibukanya pintu-pintu penyakit. Mulai dibukanya kan-kan penyakit. Dan ini adalah lampu kuning sen dari Allah Subhanahu wa taala kowe arepe sowan ndang toto ndang siap-siap. Oh no, makanya aku lek celuk kiai mo ben pagah ketok nom medeni wong. Kiai biasanya gak patek awet. Biasanya Pak, mergo kiai niku wong apik Pak. Wong apik niku biasanya gak patek awet. Sing awet niku gak patek apik. Makanya jenengan sing ora patek awit bersyukurlah. Sing ketoke jenengan gak patek apik gitu, kelakuane sedengan-sedengan ae, kadang apik kadang ora, sing sering ora patek apik, tenang. Insyaallah dawa umure sampean. Ngono Oke, biasanya gitu. Biasanya gitu, Pak. Ya normalnya begitu. Coba sekarang kita lihat aja waqiahnya aja praktek di kenyataannya. Ada anak 5 misalnya. Punya anak 5. Biasanya yang dulu berangkat itu yang paling bagus apa yang paling ruwet? Yang ditimbali Allah Subhanahu wa taala pertama-tama itu mesti biasanya sing paling menarik, yang paling diidam-idamkan, yang paling dicita-citakan. Masya Allah. Mugi-mugi sedaya sehat. Mugi-mugi sedaya sehat. Jenengan kudu sehat supaya warga Kediri juga sehat semua. Jenengan harus sehat. Terus berdoa, terus padang mana. Ini penting. Keranten mboten mungkin jenengan saged sehat nek manah panjenengan mboten padang. Mugi-mugi hati panjenengan juga lapang, padang, dan semoga semuanya ya kayak tadi itu. Saya jadi agak heran Pak. Wah ketika jenengan mulai berdoa semoga semuanya kesejahteraannya juga meningkat. Aminnya serius Pak. Itu ya harus diperhatikan dengan betul Pak. Saya itu harus diperhatikan dengan betul. Pokoknya munggo kula wong paling hebat sak donya iki pancen tenaga medis. Dokter, tenaga medis munggo ku wong paling hebat-hebate wong. Makanya orang Arab mengatakan ar-ra'iyah rakyat fi taatil malik. Rakyat itu ketaatannya kepada pemimpin. Ketaatannya kepada pemimpin. Katakan misalnya jenengan kan direk kota, berarti ikutnya Pak Wali Kota, Mas Abu. Apa yang menjadi arahan Mas Abu adalah pedoman bagi masyarakat Kota Kediri. Tapi prakteknya gak iso ngono. Wal malik niku yuti utobi bahu. Mala yuti abawaihi. Wal malik yuti utobi bahu. Mala yuti abawaihi. Cuma Mas Abu mbok dhek dadi bupati, wali kota, gubernur sampai tekan presiden iku kudu manut mbek dokter. Mas yo dinut wong sak Indonesia mbek dokter spesialis kudu manut, gak manut wassalam tenan. Bahkan didhawuhi niku wau. Yuti utobibahu malah yuti abawaihi. Dia harus lebih ikut kepada dokternya daripada kepada orang tuanya. Bahkan sering seperti itu. Dikongkon wong tuane gak gelem, kongkon dokter kudu gelem, gak gelem yo wassalam. Bukan hanya itu saja. Wa yakshifu min sirrihi ma la yakshifu ilaihim. Wa yakshifu min sirrihi ilaihi ma la yakshifu ma la yakshifu ilaihim. Pejabat oleh ngapusi rakyat model piye tapi ngapusi dokter gak oleh. Sekali dia gak jujur mbek dokter, salah obat. Inna lillahi wa inna ilaihi tenan. Ngapusi rakyat model piye? Oke, terserah awakmu, ji aman awakmu. Tapi sekali ngapusi dokter, jenengan ada gejala semacam ini apa ndak? Pak Bupati, Pak Wali Kota. Enggak. Yo wassalam tenan. Lek sampai ngapusi lo tenan. Dokter jan top tenan pokoknya. Top tenan. Wes lo yakin wes to. Rahasiane sapa sing gak roh dokter iki? Masya Allah, mugi-mugi selalu mendapatkan kekuatan zahir batin dari Allah Subhanahu wa taala. Punlah kalau betul perlu matur kathah jenengan nggih pun mulai payah. Paling penting muga-muga silaturahim kita ini benar-benar menjadi silaturahim yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kalau ada kelirunya, ada salah-salahnya ya maklum. Saya juga heran dari kemarin itu. Itu apa-apaan itu Pak Fauzan manggil saya itu.
Saya ndak paham apa-apa, aku gak paham bedane budreksin sampai anu gak paham aku. Kayak nyapo celuk nang kono iku nyapo aku. Ora ngerti aku, kuwi duduk babku. Malah nang kene diilingne. Di sini diingatkan kalau kakek saya itu adalah salah satu lulusan terbaik di kejurusan kedokteran yang ada di Kediri. Aku kan langsung memukul saya ini. Ini tidak benar ini. Alhamdulillah. Tapi mugi-mugi sedaya manfaat, sedaya barokah. Mugi-mugi sedaya manfaat, sedaya barokah. Pun kula kinten cekap niku akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon berkenan memimpin doa Gus. Lah niku lho, Jan. Donga niku mboten kudu sing donga sing mandi. Sama dengan imam sholat itu. Imam sholat itu tidak harus selalu yang terbaik di antara yang melakukan sholat itu. Seringkali sholat itu diterima karena ada makmum yang memiliki ketulusan dalam berjamaah. Begitu pula doa. Doa itu seringkali diterima bukan karena yang imami doanya, tapi karena memang ada orang yang mengamininya dengan benar-benar tulus dan kemudian dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bifil walidayya walil mu'minin wal jami'il muslimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا يا الله انا نسالك بحق الصلاه الفاتحه المعظمه والسبيل المساني والقران العظيم ان تجعلنا من الخير وان تعاملنا معاملتك الخير وان تؤتينا كل خير وان تفضل علينا بكل خير وان ترزقنا كل خير وان تحفظنا في ديننا وانفسنا واولادنا ازواجنا تلاميذ ميداتنا اصحابنا اخواتنا من كل فتنه ومحنه والضير انك ولكل خير تفضل بكل خير مؤتي كل خير مانع كل الدار يا ارحم الراحمين ربنا يا الله ارزقنا جميعا يا الله الصحه والعافيه والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ارزقنا التقوى والاستقامة والطمأنينة والسكينة وحسن الخاتمة ربنا يا الله سلمنا يا الله من آفات الدنيا والدين سلمنا من آفات الدنيا والدين سلمنا ممن نخاف ونحاذر بحق قولك سلام قولا من رب رحيم يا رب اجعل هذه البقعة بقعة نافعة مباركة يا الله اجعل هذه البقعة بقعة نافعة مباركة اجعل هذه البقعة بقعة نافعة مباركة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Terima kasih disampaikan kepada beliau. 30 menit terasa hanya 7 menit begitu asik bersama Gus Kausar. Sebenarnya masih ingin nambah waktu lagi, tetapi karena penjenengan sudah lapar Dok, sudah lapar jadi kita segera potong tumpeng saja. Sekali lagi diucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Baik hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Mohon bantuan untuk memindahkan meja tumpeng. Dimohon berkenan mengambil tempat Bapak Direktur, Gus Kausar dan Bapak Wadir untuk pemotongan tumpeng.
Pemotongan tumpeng oleh Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri. Pemotongan tumpeng sebagai simbol sujud syukur dan sekaligus pemohonan doa. Semoga Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri semakin berkualitas dalam memberikan pelayanan. Mohon berkenan tetap di tempat, acara dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon bantuan bapak-bapak untuk mengambil kembali meja tumpengnya. Nanti foto bersama Bu Nyai, Gus. Bu Nyai Kamsiati. Baik, sesi foto yang pertama bersama Bapak Ibu Manajemen, dipersilahkan. Dan bersama Bapak Ibu Dewan Pengawas, dipersilahkan. Nanti sesi kedua dengan Bapak-Bapak Dokter, Bapak Ibu Dokter. Mohon sesi pertama dengan Bapak Ibu Manajemen, dipersilahkan. Mohon segera. Mohon segera. Bapak Ibu Dokter mohon tidak meninggalkan tempat, akan foto bersama di sesi berikutnya. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah rangkaian acara pengajian dan doa bersama dalam rangka hari ulang tahun Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri. Semoga ke depan Rumah Sakit Gambiran semakin jaya. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu Dokter, Kepala Ruang, Kepala Instalasi dan jajaran manajemen, dipersilakan menikmati hidangan yang telah disediakan di depan ruang diklat. Sekali lagi kepada Bapak Ibu Dokter, jajaran manajemen, Kepala Ruang dan Kepala Instalasi, dipersilakan menikmati hidangan yang telah disediakan di depan ruang diklat. Terima kasih.